wah kayaknya sebelum join Toastmaster kayak I'm already a good speaker. Tapi setelah masuk Toastmasters, wah ternyata banyak banget yang bisa dipelajari, dan selama ini what I thought about myself yang aku pikir masih kurang ternyata, dan setelah join Toastmasters luar biasa sih perkembangannya. Hai Sobat Bisnis, selamat datang di Pep Talk with, obrolan penyemangat dari kami buat kamu yang mungkin butuh semangat, bersama aku presenter magang Krisania. Jadi buat kamu yang suka gugup pas lagi presentasi, kamu yang suka nervous kalau lagi ngomong depan umum, deg-degan gitu kayak ketemu gebetan, semoga podcast ini bisa membantu kalian dalam melatih public speaking dan bisa membuat kalian mendapatkan inspirasi. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari SCBD Toastmaster. Sobat bisnis udah tahu belum atau udah familiar gitu, pernah denger kata-katanya? Jadi gini, SCBD Toastmaster adalah sebuah klub di Toastmaster International, dan Toastmaster International adalah sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1924. Tahun 1924, kayak nenek gue aja belum dipikirin gitu buat lahir. Jadi udah sekitar 3-4 generasi ya. Dan ya, karena sudah cukup lama itu di Indonesia sendiri sudah ada sekitar 60 klub gitu. Dan sebaran tertingginya ada di Jakarta. Nah, kebetulan SCBD Toastmaster ini adalah satu dari 60 klub yang ada di Indonesia. Dibentuk pada April 2005 dan pada tahun ini sudah genap 16 tahun. Adapun mereka tuh berlatar belakangnya tuh macam-macam. Ada yang mulai dari sektor keuangan, periklanan, pendidikan, konsultasi, perhotelan, hingga kesehatan. Oke, daripada gue kebanyakan ngoceh, mendingan kita langsung sambut aja ya SCBD Toastmaster. Halo Mas Garda dan Mbak Dentia, apa kabar? Halo Mbak Kris, baik. Gimana kabar juga? Baik. Kalau Mas Garda sama Mbak Dentia udah join Toastmaster berapa lama ya? Siapa dulu? Garda dulu. Oke, Mas Garda dulu aja nggak apa-apa. Aku join Toastmaster sudah setahun lebih sih, dari Agustus 2020 lebih tepatnya. Oh, udah setahun lebih. Wow. Iya. Terus kalau misal Mbak Dentia gimana? Kalau aku jadi setelah Toastmaster Garda ya, di Oktober 2020. Tapi aku tahu Toastmaster udah lama, dari tahun 2018. Tahu Toastmaster dari mana? Dulu aku di Dubai. Jadi Wow. Jadi di sana banyak klub Toastmaster dan banyak orang tuh yang kayaknya lebih confident gitu ya. Ternyata pas aku cek dari mereka ikut klub yang namanya Toastmaster. Oke. Lalu beneran nggak tuh abis ikut Toastmaster jadi tambah confident, tambah pede gitu setelah masuk Toastmaster Indonesia? Aku pribadi sih ya. Kalau Mas Garda gimana? Sama sih. Jadi awalnya kita terutama aku pribadi punya persepsi yang wah kayaknya sebelum join Toastmaster kayak I'm already a good speaker. Tapi setelah masuk Toastmasters, wah ternyata banyak banget yang bisa dipelajari, dan selama ini what I thought about myself yang aku pikir masih kurang ternyata, dan setelah join Toastmasters luar biasa sih perkembangannya. Wow, luar biasa. Lo emang apa aja sih yang diajarin di Toastmaster? Oke, banyak sih sebetulnya. Tapi kita punya beberapa core competencies ya yang dipelajari di Toastmasters. Ada 5 ya. Ada 5 terutama. Oh, betul. 5. Oke. Dari leadership, public speaking, communications, interpersonal skills sama dan management juga. Nah, kelima core competencies ini itu terinfiltrasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Toastmasters. Gimana tuh? Terinfiltrasinya gimana? Terinfiltrasinya mungkin lebih dari kita bagaimana kita mendeliver atau menyampaikan sebuah pidato atau speech ya, yang merupakan itu bagian dari project yang kita lakukan di Toastmasters. Jadi ketika kita bergabung sebagai anggota di Toastmasters, yang kita lakukan itu adalah kita berlatih untuk menyampaikan sebuah speech, yang mana setiap speech atau project yang kita kerjakan di Toastmasters itu tentunya melatih diri kita dari 5 core kompetensi tadi. Dan aku tambahin ya. Iya, boleh. Jadi di Toastmasters itu konsepnya kan self learning ya. Jadi kita kayak belajar pakai yang namanya
kurikulum, kalau istilahnya kurikulum lah. Jadi dalam satu satu program itu ada 5 level dan 5 levelnya itu nanti kalau ditotalin ada 16 project. Banyak banget, ya, 16 project. Nah, dari setiap projectnya memang harus deliver speech atau pidato kan. Tapi inti dari projectnya itu beda-beda. Ada yang tentang manajemen, ada yang tentang cara kita persuade other people, kayak kasih apa ya? Persuade itu apa bahasa Indonesia? Mengajak atau mengajak menginterview. ya. Terus ada juga project yang tentang khusus communication style. Ada juga yang tentang leadership style. Jadi memang 16 project itu bermacam-macam dan itu tentunya membangun karakteristik seseorang untuk mendapatkan 5 core kompetensi. Tapi udah ngomongin apa aja dipelajarin, tapi sebenarnya SCBD Toastmaster itu klub apa sih sebenarnya? Kita community club kita bilangnya karena semua orang enggak dari satu sektor aja. Itu terbuka untuk umum, siapa aja boleh ikut. Kalau di Toastmaster ada 2 macam klub, community club sama corporate club. Apa tuh bedanya? Corporate club itu mungkin yang satu perusahaan mau lebih membentuk karyawan mereka untuk punya kemampuan public speaking dan leadership ya. Mereka bisa adain Toastmaster khusus untuk company mereka sendiri, itu namanya corporate club. Tapi kalau kita community club itu lebih terbuka untuk umum. Jadi kayak Toastmaster Garda ini seorang dokter. Ya, saya backgroundnya hotel, tapi saya sekarang ngajar gitu ya. Dan ada juga yang di bagian jurnalisme, kayak ada teman satu juga. Ada yang dari perbankan, ada macam-macam media juga ada ya. Jadi itu namanya community club. Jadi kita siapa aja bisa masuk Toastmaster SCBD ini dan mungkin community club di Toastmaster yang lain. Tadi kan udah ada latar belakangnya tuh, ada yang dari kedokteran, Mas Garda, ada yang dari pendidikan juga sama perhotelan. Lalu biasa tuh orang yang masuk ke dalam Toastmaster itu karakteristiknya tuh apa sih? Kayak pengen belajar sesuatu hal yang baru kah atau gimana? Kalau dari segi karakteristik sebetulnya semua orang yang ingin mendapatkan value atau nilai lebih dan juga meningkatkan kemampuan dari diri sendirinya. Jadi seperti tadi yang Dentia sampaikan bahwa di Toastmaster ini kita sangat terbuka untuk siapapun. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan member atau anggota dari background atau latar yang bermacam-macam tadi. Selama seseorang tersebut ingin melatih dan juga meningkatkan kemampuan baik dari segi public speakingnya, kemudian interpersonal communication dan lain sebagainya, maka semuanya sangat welcome, sangat bisa untuk ikut bergabung di Toastmasters. Jadi ada yang karena dukungan profesional mereka, tapi kan ada juga yang karena dukungan personal mereka. Ada juga member kita yang kebetulan dia mahasiswa yang baru mau lulus gitu ya. Secara profesional dia belum ada kebutuhan, tapi dia sudah memvisualisasikan mungkin nanti kedepannya ini perlu nih untuk punya skill public speaking dan leadership. Itu jadi dari kebutuhan personal kan. Tapi dari profesional ada banyak orang yang join karena mereka mau lebih develop lagi di karirnya mereka gitu. Tapi itu berarti tersampaikan ya di setiap level yang tadi disebutin ya? Betul. Lalu kok bisa project itu isinya biasa apa aja sih? Dari project sendiri kita berbicara tentang kurikulum yang ada di Toastmasters atau kita sebutnya pathways ya. Nah, projectnya sendiri itu isinya atau secara detail juga bermacam-macam, tergantung dari level di anggota tersebut berada gitu ya. Karena setiap level itu, dan kita ada 5 level di Toastmasters. Setiap level itu memiliki core competencies atau values juga yang berbeda-beda. Seperti contoh seperti ini. Level 1 di Toastmasters itu adalah paling dasar. Kita istilahnya itu adalah mastering the fundamentals. Jadi ketika seseorang bergabung di Toastmasters, harapannya dia bisa belajar dan juga menguasai teknik dasar dan juga mengenal bagaimana caranya kita bisa menyusun sebuah pidato atau sebuah speech yang lebih terstruktur, terkonsep. Jadi kita belajar bagaimana menjadi seorang public speaker yang terkonsep, efisien, dan juga on point. Nah, itu kita belajar di level 1. Kemudian di level 2, level 3 selanjutnya itu juga akan ada goals yang berbeda juga gitu. Jadi setiap levelnya memiliki kayak manfaat-manfaatnya sendiri yang bisa Betul. diterapkan. Betul. Jadi mulai dari dasar nanti naik untuk lebih ke
pengenalan communication skill dan leadership skill, nanti baru implementasinya dan project-project lain gitu. I see. Lalu buat Mbak Dentia sama Mas Garda sendiri, ada nggak sih manfaat yang didapatkan selain itu? Dulu. Oke. Boleh Mbak Dentia dulu aja nggak apa-apa. Aku sih jadi lebih bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ternyata aku sadar setelah join Toastmaster, leadership skill itu nggak harus di professional life, tapi di personal life juga bisa, kayak interaksi dengan orang tua, interaksi dengan anak, interaksi dengan keluarga juga membutuhkan leadership skill. Aku terutama seorang ibu ya, ya lebih tahu cara mendidik anak dengan menggunakan leadership skill itu bisa, kayak aku harus tahu gimana di mana waktunya aku ambil keputusan, di mana waktunya aku harus mendengarkan anak, dan salah satu yang kita pelajarin di Toastmaster juga ada listening skills ya. Jadi banyak banget ya. Jadi benar-benar mempersiapkan seseorang bukan hanya sebagai leader yang baik di dunia pekerjaan, tapi juga personal life kayak gitu. Kalau aku sendiri sama banget setuju dengan apa yang disampaikan dari Toastmaster Dentia tadi. Kalau aku boleh nambahkan, manfaatnya lebih ke bagaimana aku bisa memahami orang lain itu seperti apa. Karena kalau dari segi profesional, tentunya aku juga berprofesi sebagai yang berhubungan dengan berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Tapi bagaimana cara aku secara personal bisa mengerti, memahami dari berbagai macam orang yang berbeda juga. Baik karakternya, kemudian latar belakangnya dan sebagainya. Di Toastmaster ini aku berinteraksi dengan orang yang tidak hanya berasal dari background medis. Seperti aku bisa bagaimana memahami temanku yang berlatar belakang di jurnalistik misalnya, atau yang berlatar belakang dari di dunia perbankan. Aku belajar bagaimana memposisikan diriku untuk bisa berinteraksi dengan mereka, sekaligus juga menahan dari self ego, dan juga belajar bagaimana berkomunikasi, membangun interpersonal communication yang baik dengan mereka. Dan seperti saat ini, aku dan Dentia berada di pengurus dari SCBD Toastmaster sendiri, yang mana aku belajar untuk bagaimana bisa memanage satu klub dan juga orang-orang yang dari latar belakang berbeda juga. Coba contohnya gimana tuh, Jod? Contohnya? Kalau misalnya gini, aku kan sebagai seorang dokter, kalau misalnya aku berinteraksi dengan sesama rekan dokter, ibaratnya bahasanya sudah satu frekuensi nih, gitu kan. Tapi dengan misalnya aku berinteraksi dengan Toastmaster Dentia, yang mana it's a whole new world. Aku belum pernah berinteraksi dengan seseorang yang punya berlatar belakang dari bidang pendidikan atau dari bidang hotelier juga. Tapi aku bisa lebih memahami dan tidak memaksakan kehendakku misalnya, atau juga bisa memahami kalau misalnya ada kesibukan dari Toastmaster Dentia, jadi aku bisa lebih menonjolkan atau juga mempertimbangkan, oke, aku harus menahan diri, dan ini juga tujuannya untuk kebaikan dari klub sendiri. Aduh, jadi belajar untuk menahan diri, belajar untuk karena komunikasi itu juga penting ya. Jadi dari kadang-kadang kita mau ngutarain hal sepele aja, kalau bahasanya salah tuh bisa ditanggap berbeda kan. Nah di sini kita belajar gimana ya caranya kita mau ngasih tahu satu hal, misalkan kayak janjian hari ini aja misalkan ya, gimana ya cara penyampaiannya biar semua orang nangkep apa yang harus dipersiapkan hari ini gitu kan. Contoh sepelenya seperti itu, tapi kan in the big picture-nya kadang-kadang kita harus menyampaikan hal-hal yang penting. Kalau contohnya di pekerjaan kayak gitu ya, mau menyampaikan ide, gimana sih biar ide kita didengar orang gitu kan, itu butuh communication skill ya. Dan intinya dengan communication skill sebenarnya itu menunjang segala sesuatu, baik personal maupun profesional. Dan gimana caranya kita menyampaikan suatu ide atau suatu pendapat agar orang lain bisa nerimanya sama gitu dengan apa yang kita maksud. Benar banget. Aku pernah dengar kata itu kalau misalnya komunikasi itu mencirikan pribadi ya katanya. Betul. Itu benar sih. Iya. Oke, lalu untuk kalau misal masuk ke SCBD Toastmaster Club itu gimana sih, susah nggak sih? Gampang banget. Jadi kalau
untuk bergabung ke SCBD Toastmasters itu, kami selalu menyarankan untuk semua orang yang mau bergabung untuk ikut ke meeting kita dulu, ikut ke pertemuan rutin kita dulu. Supaya apa? Supaya tahu gambaran kegiatan di Toastmasters itu dan setiap kita mengadakan pertemuan itu seperti apa. Jadi ibaratnya tidak seperti memilih kucing dalam karung gitu. Ya. Jadi ketika misalnya sudah tahu bergabung, kita menyebutnya sebagai guest ya, sebagai tamu. Dia harapannya dia akan menjadi lebih familiar dan lebih punya gambaran. Oh ternyata Toastmasters ini seperti ini ya. Dan kalau di SCBD Toastmasters orang-orangnya seperti ini, cara pembawaan dari meetingnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, jadi kita nggak langsung memaksakan seseorang untuk ayo gabung jadi member di SCBD, enggak. Tapi kita mau mereka benar-benar experience, cobain dulu nih kayak gimana sih Toastmaster itu, kayak gimana sih SCBD Club itu gitu. Jadi kita selalu encourage mereka untuk ayo datang aja dulu sebagai tamu, lihat dulu kayak gimana sih meeting kita itu. Karena buat orang awam yang benar-benar baru mengenal Toastmaster ya, mereka pasti bingung ini ngapain aja ya gitu kan. 2 jam online gitu terus ngeliatin orang-orang pada ngomong tiap-tiap ya kan, ngapain gitu kan, kayak nontonin apa ya? nonton doang gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai seorang tamu mereka juga bisa berinteraksi, bisa melatih kemampuan public speaking mereka. Ada satu session khusus di meeting kita yang namanya table topics gitu. Oh oke. Oh ya tadi ini sebenarnya kayak pertanyaan awal lagi. Sering banget awal apa? Klubnya kan namanya Toastmaster. Toastmaster itu namanya dari mana sih? Ya aneh kan ya. Kayak pemanggang roti gitu ya. Iya betul. Itu kenapa jadi public speaking? Jadi klubnya itu awalnya dari Amerika Serikat, USA. Iya. Dibentuknya karena zaman dulu kala ini dibentuknya tahun 1924 ya. Jadi udah hampir 1 abad nih ya. Ada di dunia ini. Mereka memang awalnya karena orang-orang sana ya, US, Europe kayak gitu, mereka kan selalu ada toast tuh kalau ada event atau kayak wedding atau apa, mereka selalu bersulang gitu ya, terus ngasih sesuatu kayak apa, opening speech kayak gitu kan. Nah dibentuknya tuh memang awalnya cuma untuk kayak itu, tapi foundernya Dr. Ralph Smedley itu ngelihat kalau kemampuan itu bukan hanya untuk acara-acara seperti ini, bisa untuk mereka kayak kampanye apa segala macam, dan diperluas ininya ya, koneksinya ya, koneksinya dan cakupannya ya, aku mau bilang cakupannya diperluas. Nah jadi mungkin karena awalnya tujuannya untuk nge-toast atau bersulang, mereka bilangnya Toastmaster. Jadi master yang selalu nge-toast ya, jadi kayak pemimpinnya gitu ya. Dinamakan Toastmaster juga. Ya, setelah itu muncullah, dikembangkanlah dari public speaking juga, leadership segala macam. Dan fun fact, iya betul. Presiden Barack Obama itu salah satu anggota Toastmaster loh. Wow, iya. Iya, betul. Wow. Ini baru tahu juga nih. Oh iya. Oke, berarti kalau misalnya itu berarti yang topik yang dibawakan dalam pembelajaran Toastmaster itu nggak cuma tentang kehidupan sehari-hari doang ya, berarti kayak ada politik juga. Sebenarnya sih topiknya nggak dicakup seperti itu ya, tapi bahasannya kayak saat seseorang dikasih project, misalkan change management atau enggak, itu kan lebih khusus ke suatu project ya, atau enggak kayak high performance leadership gitu kan. Apa tuh? High performance leadership jadi bagaimana seseorang membuat suatu project, jadi dia berlaku sebagai pemimpinnya gitu ya. Namanya kan high performance leadership. Berarti dia harus membentuk suatu project, membentuk suatu tim, dan dia harus berlaku sebagai pemimpin di project itu. Nah itu terserah mau konsepnya tentang apa, itu terserah mereka. Tapi yang penting intinya dia harus melakukan sesuatu yang namanya high performance leadership. Jadi dia harus menjadi seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik gitu untuk tim yang dibentuknya. Mau nanti dikembangkan dengan pakai unsur-unsur politik atau unsur-unsur kedokteran atau unsur-unsur dari bidang lain, itu terserah yang melakukan project. Oke. Lalu balik lagi kalau misalnya mau daftar Toastmaster, bener nggak sih harus bisa bahasa Inggris? Kan awalnya tuh dari Amerika Serikat ya. Apakah bahasa sehari-hari bahasa Inggris atau mungkin bisa bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin atau apa? Oke, jadi di Toastmaster sendiri memang di seluruh dunia ya, itu bahasa yang umum digunakan bahasa Inggris. Tetapi ada negara-negara
yang juga tidak menggunakan bahasa Inggris di kegiatan Toastmasters-nya. Sebagai contoh di Indonesia juga kita ada 3 bahasa yang awalnya 4 tapi sekarang 3 yang menggunakan bahasa tidaknya bahasa Inggris. Jadi di Toastmasters di Indonesia sendiri ada yang menggunakan bahasa Inggris kebanyakan, ada bahasa Indonesia juga, dan ada yang bahasa Mandarin gitu. Dulu juga ada bahasa Jepang tapi bahasa Jepang ya. Jadi tapi sepertinya sekarang sudah ditiadakan atau kurang tahu ya. Tapi kenapa kalau di Jepangnya sendiri masih pakai bahasa di Jepang pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang. Tapi apakah harus bahasa Inggris, itu kembali ke kultur dari klubnya masing-masing. Nah, apakah dari awal itu harus bisa menggunakan bahasa Inggris atau tidak? Tentunya tidak dong. Karena di Toastmasters sendiri kita semua belajar, ya. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memiliki keinginan untuk meningkatkan dari kemampuan berbahasa Inggrisnya, selain dari kemampuan soft skills dan lain sebagainya, itu memang di Toastmasters kita akan belajar dari setiap pertemuannya. Karena sebagai contoh di salah satu kegiatan di Toastmasters sendiri kita selalu ada sesi evaluasi. Evaluasi gimana tuh? Nah, jadi sesi evaluasi ini ada di mana kita anggota Toastmasters juga yang akan mereview dari kegiatan meeting yang sedang berjalan itu, dan juga di sesi akhirnya itu akan diberikan masukan, feedback berbagai area untuk improvement. Seperti contoh, ada kita namanya itu grammarian, istilahnya saja. Nah, grammarian ini akan memberikan feedback atau masukan terkait dengan penggunaan bahasa Inggris yang mungkin pada saat penyampaiannya kurang tepat dari segi tata bahasanya atau penggunaan katanya. Nah, di sesi evaluasi ini seorang grammarian akan menyediakan feedback terkait dengan di sesi sebelumnya ada seorang pembicara yang menyampaikan ABC. Akan lebih baik kalau misalnya kita sesuaikan dengan kamus bahasa Inggris yang baku, akan lebih baik menjadi BCA misalnya gitu. Jadi di setiap pertemuan itu kita akan mendapatkan banyak sekali input dan juga pembelajaran bahwa ternyata tadi kita salah nih di sini gitu. Dan akhirnya kita akan jadi belajar. Gitu. Tapi banyak ke vocab kah atau grammar atau gimana? Mix ya. Tapi aku tambahin lagi, harus bisa atau enggaknya seseorang berbahasa Inggris saat ini Toastmaster tergantung dari mereka mau ngembangin bahasa Inggris mereka atau enggak gitu. Kalau mereka tujuannya hanya ingin public speaking skills dan leadership skills, mereka bisa ikut kelas bahasa Toastmaster. Jadi itu benar-benar jadi pure. Beda-beda lagi kelasnya. Maksudnya klubnya yang khusus bahasa. Ya, jadi mereka ikut klub yang khusus bahasa, nanti yang didapatkan ya public speaking sama leadership skills-nya, karena kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau mereka mau sekalian mau dapat public speaking-nya, leadership-nya dapat, sama bahasa Inggrisnya dapat, ya ikut aja kelas yang Toastmaster berbahasa Inggris kayak CBD club gitu. Kita setiap meeting penggunaannya bahasa Inggris. Itu yang kita gunakan ya dari awal sampai akhir, sampai kadang-kadang free session pun kita berbicara bahasa Inggris. Ya, kita tuh jarang berbicara bahasa Indonesia ya dengan sesama Toastmaster, karena itu melatih kemampuan bahasa Inggris kita dan biar kita nggak lupa. Makin banyak practice make perfect lah. Ya, betul. Jadi kayak sudah ibarat di bawah alam sadar lah ya, otomatis gitu. Ya, jadi nggak cuma ada klub bahasa Inggris saja, tapi ada juga klub bahasa Indonesia, tergantung kepada orangnya nanti mau ikutnya diutamakan yang mana kemampuan public speaking dan leadership skills-nya kah, atau mereka mau juga bahasa Inggris mereka meningkat. Jadi bisa ikut Toastmaster berbahasa Inggris, nanti banyak ya yang kemampuannya udah meningkat, banyak kok. Oke. Tadi sempat ngomong ada evaluator, ada yang ngomong itu job desk-nya ya? Job desk-nya diputar kah setiap pertemuan atau gimana tuh? Iya, diputar. Jadi setiap minggunya ketika kita beberapa hari sebelum ke hari meeting kita, itu kita selalu membuka ibarat seperti membuka role takers gitu ya. Role takers apa itu? Mengambil peran dalam pertemuannya. Nah, kita membuka ke semua anggota di ICBD Toastmaster, siapa saja yang mau untuk memberikan challenge atau menantang dirinya untuk saya mau ngambil peran ini gitu. Tujuannya untuk melatih dirinya juga. Ketika mengambil peran tersebut, dia juga tentunya akan belajar sesuatu kan. Seperti contoh misalnya mengambil peran sebagai MC atau host gitu ya. Atau di Toastmaster kita menyebutnya Toastmasters of the meeting gitu ya. Atau hostnya gitu, MC. Nah,
bagi seseorang misalnya nih, aku misalnya belum pernah menjadi MC di acara apapun. Kemudian aku mengambil peran sebagai MC-nya. Otomatis aku akan belajar bagaimana aku memandu acaranya, membantu meetingnya, menjadi host meetingnya nih seperti Mbak Kris juga nih sekarang gitu kan. Nah, aku akan belajar gitu. Dan tentunya dari situ di sesi akhir nanti kan ada evaluator tadi ya, sesi evaluasi. Nah, si evaluatornya ini juga akan memberikan masukan termasuk ke diriku. Jadi aku tahu bagian-bagian mana yang mungkin aku masih belum sempurna katakanlah, dan nanti di sesi selanjutnya atau di waktu yang akan datang aku tahu bagian mana yang harus aku kembangkan atau aku perbaiki kayak gitu. Dan tentunya masih banyak lagi peran lain yang bisa kita ambil untuk kita kembangkan juga. Berarti tuh istilahnya perannya tuh kita mau ngambil apa ntar tersedia gitu. Iya betul. Jadi aku jelasin aja ya meetingnya kayak gimana biar lebih. Jadi meeting biar dapat gambaran juga kan ya. Jadi di dalam satu meeting itu akan ada yang namanya Toastmaster of the meeting yang tadi udah Garda jelaskan, itu adalah MC-nya. Akan ada seorang grammarian yang nanti akan evaluasi penggunaan bahasa Inggris kita. Lebih ke grammar. Ya, grammar dan vocabulary, kadang pronunciation-nya juga termasuk. Jadi grammarian itu kayak seorang language evaluator. Dia mengevaluasi penggunaan bahasa Inggris kita intinya. Terus ada yang namanya timer, itu yang akan kayak membantu kita untuk manage the timing, karena setiap pidato yang kita akan presentasikan itu mempunyai waktu tersendiri. Jadi kita nggak bisa tuh pidato dalam satu meeting selama 15 sampai 20 menit gitu ya, satu orang. Nggak ada khusus waktunya. Itu di dalam satu project ada ditentukan kayak 5 sampai 7 menit atau 4 sampai 6 menit misalkan. Terus ada juga yang namanya ANWOD counter. Itu mereka yang akan menghitung berapa kali kita menggunakan filler words atau yang sering kita dengar kayak barusan aku gitu ya. Itu namanya filler words. Kata-kata sisipan gitu, kata-kata sisipan yang tak bermakna gitu. Kalau lagi mikir gitu ya. Kalau orang belum lancar dalam kemampuan public speakingnya, biasanya pada saat mereka berpidato akan kebanyakan kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu ada juga yang menghitungnya. Jadi nanti seseorang akan si member yang deliver speech tersebut atau pidato tersebut akan paham, oh ya ternyata nggak sadar ya selama speech 5-7 menit dia menggunakan misalkan 10 kayak gitu. Itu akan jadi evaluasi untuk diri dia sendiri dan project ke depannya gitu kan. Selain itu ada misalkan 3-4 member yang akan presentasikan speech mereka atau project mereka. Kalau ada 4 speakers berarti ada 4 evaluator, karena evaluatornya itu nanti sendiri-sendiri. Ada juga yang namanya general evaluator, itu yang akan mengevaluasi keseluruhan meeting ya. Jadi dalam satu meeting kita perlu at least berapa ya? Belasan lah intinya. Belasan orang untuk agar meeting itu terjadi atau berjalan lancar gitu kan istilahnya. Minimal 8 orang, tapi bisa lebih tergantung seberapa banyak anggota kita yang ingin menyampaikan pidato mereka juga gitu. Nah, jadi setelah timnya terbentuk, istilahnya setelah timnya terbentuk baru meeting berjalan kayak gitu. Jadi setiap minggu mereka bisa volunteering diri mereka sendiri. Aku mau dong minggu ini jadi timer, minggu depan aku mau jadi grammarian misalkan. Aku mau deliver speech di minggu depannya lagi atau jadi evaluator gitu. Jadi semua orang bisa punya peran yang berbeda. Oke. Lalu kalau kemarin aku baca-baca SCBD Toastmaster Club itu udah berdiri 16 tahun ya? Yes. Yeah. Nah, apa sih prestasi dan capaiannya selama ini? Banyak ya sebetulnya ya. Oke. Kalau dari Toastmaster-nya sendiri kita ada tuh yang namanya President's Distinguished Club Awards. Jadi setiap kan Toastmaster banyak ya di seluruh dunia, di 149 negara dan sekitar 16.000 clubs di seluruh dunia. Jadi semua clubs itu berkompetisi untuk jadi yang terbaik dong. Ya kan? Pastilah. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhin. Nah, kalau kita mencapai 9 dari 10 kriteria, kita akan dapat penghargaan yang namanya President Distinguished Club Awards. Nah, SCBD sendiri udah dapat sekitar 5 kalau nggak salah awards itu selama 16 tahun. Itu yang paling teratas ya. Tapi setelah President Distinguished Club Award yang
kategori keduanya ada yang namanya Select Distinguish dan kategori ketiga itu Distinguish aja gitu. Jadi itu kita hampir setiap tahun mendapat at least salah satu penghargaan itu. Itu perwakilan kah atau emang seklub-klubnya dapat? Seklub-klubnya dapat. Wow. Jadi itu mengatasnamakan klub ya, karena itu adalah progres dan kemajuan dari klubnya sendiri. Ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara ke peranggotanya, tentunya dalam sepanjang 16 tahun ini kita sudah berbagai macam anggota dong yang sudah bergabung gitu kan. Boleh dikatakan SCBD Toastmasters sudah menghasilkan atau mantan anggota kita juga yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Ada yang sudah menerbitkan buku. Wow. Ada juga yang sudah menjadi public speaker di mana-mana. Ada yang juga sudah Keren mencapai banget. C-level di company-nya masing-masing. Wow. Berbagai macam itu tentunya juga kalau pernah mendengar dari cerita mereka juga, mereka mengatakan dan selalu mengatakan bahwa Toastmasters menjadi bagian dari perjalanan kesuksesan mereka. Wih, Kenapa mereka gokil. juga bisa mencapai ke tahap tersebut? Bagaimana mereka bisa, tadi ada yang menerbitkan bukunya sendiri. Itu karena pengalaman dari Toastmasters yang juga membantu mengasah kemampuan mereka. Bagaimana cara menuliskan ide, menuangkan ide yang ada di pikiran menjadi sebuah tulisan. Bagaimana caranya dia untuk menyampaikan gagasan dan idenya juga kepada orang banyak. Dan tentunya itu akan membangun koneksi yang tidak terbatas gitu, nggak hanya di Indonesia. Oke, berarti kalau misal aku simpulin, join Toastmaster itu banyak banget ya advantage-nya ya. Bisa belajar public speaking, bisa belajar leadership, bisa belajar macam-macam lah. Bahkan ada yang menulis buku, ada yang sampai si master di perusahaannya. Wah, keren banget sih. Belum benefit networkingnya, karena kita bisa connect dengan seluruh Toastmaster di dunia. Oh, wow, itu connect-nya gimana? Kalau sekarang untungnya virtual ya. Iya. Jadi kita bisa mampir ke klub yang ada di mana aja, kayak di UK, di US, di Jepang, Korea, di mana aja kalau kita mau ikut partisipasi di klub mereka itu most welcome gitu. Mereka sangat terbuka, ayo. Jadi setelah kita menjadi seorang Toastmaster itu oleh seluruh anggota Toastmaster di seluruh dunia itu akan dikategorikan sama atau ya benar-benar di welcome. Jadi koneksi kita tuh tidak berbatas ya. Betul. Jadi seperti misalnya kita bisa bergabung ke sebuah pertemuan klub yang ada di negara lain, misalnya kita pernah datang tamu dari Afrika juga contohnya tuh. Terus kita juga jadi bisa berkenalan dengan mereka, dan juga andai kata nih misalnya di kehidupan kita atau kegiatan kita ada sesuatu yang berhubungan dengan Afrika misalnya. Nah, kita tahu nih siapa orang yang bisa kita hubungi karena kita kebetulan kenal dari situ. Dan kenalnya dari mana? Relasi dari mana? Dari Toastmasters tentunya. Wah, gila, keren. Dan itu bisa mengembangkan diri kita sendiri loh. Kalau misalnya kayak gak ada seorang dokter mau menyampaikan masalah mengenai medis gitu ya ke orang banyak, dia bisa juga kayak menyampaikan pidato hal tersebut berupa pidato di berbagai klub. Jadi kayak ngasih awareness ke orang itu lebih gampang gitu. Betul. Sebagai contoh, misalnya terakhir kan kita lagi booming soal vaksin nih segala macam. Nah, waktu itu aku sempat diminta tolong oleh salah satu dan beberapa gabungan klub Toastmaster yang berbahasa Indonesia untuk menyampaikan materi terkait dengan vaksin ini sendiri gitu. Nah, itu bisa dapat dari mana? Mungkin awalnya kalau kita yang nggak punya koneksi agak kesulitan kan, aduh kayaknya mau minta partisipasi seorang dokter atau yang background medis susah nih. Kebetulan kita punya temen nih sesama Toastmaster yang juga backgroundnya medis gitu. Oke, jadi kalau misalnya belajar di Toastmaster, ikut join klub Toastmaster itu banyak banget ya. Bisa tadi sampai bisa ngobrol sama teman-teman di Afrika. Wah, keren banget sih itu. Betul. Oke, boleh nih aku dengerin kisah kesuksesan dari teman-teman Mas dan Mbak mungkin. Boleh banget. Nah, kebetulan nanti nih ada nih teman-teman kita juga yang bisa bergabung untuk di episode berikutnya akan menjelaskan nih bagaimana manfaat Toastmasters yang telah mengubah hidup mereka, katakanlah, yang juga bermanfaat di hidup mereka profesionally juga gitu. Oke, begitu Sobat Bisnis obrolan kami bersama SCBD Toastmaster. Tapi ini belum selesai, kita masih ada satu lagi, dan jangan kemana-mana karena kita belum selesai nih, masih ada pembahasan mengenai hubungan antara ikut klub di Toastmaster dan di dunia kerja. Tetap pantengin terus podcast Pep Talk dan bye-bye.